Jadi masyarakat banyak yang mengeluh tidak naik ke masjid, kurang iktikaf ke masjid. Sebenarnya itu adalah semata-mata karena kurangnya pengetahuan mereka tentang masjid. Secara agama, makna dari masjid itu bukan hanya bangunan. Namun dengan awam, sabunparan masjid adalah bangunannya yang megah mewah. Itu yang dikatakan masjid, padahal bukan itu hakikat masjid secara agama. Makna masjid secara agama adalah mawuqifa lis-sholati. Itulah definisi masjid yang didefinisikan oleh Imam An-Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala di kitab beliau Kasyifatus Sajah. Orang yang sudah nyantri, orang yang sudah sekolah di pondok pesantren atau bijajari sawah di pondok pesantren mesti kenal kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah pernah disarahkan oleh Bapak Maulana Syekh dulu. Akan tetapi sayang kitab itu hilang, kata al-makurlah Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh sudah selesai mengarang, mensarahkan kitab Safinatun Najah. Setelah selesai, beliau ingin sodorkan. Beliau kayun aturin guru-guru sarah ilik Mekah Al-Mukarramah, Syekh Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Salim Rahmatullah. Yes, kayun beliau aturin kitab tersebut untuk diperiksa, untuk ditakriz, diberikan mukaddimah. Tapi sayang basin beliau waktu beliau menjadi Amirul Hajj dulu hilang kitab itu basin beliau. Nah, jadi ada sarahnya yang terkenal Kasyifatus Sajah yang dikarang oleh Kiai Nawawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Di sana didefinisikan masjid itu mana yang dinamakan masjid. Sateparan aran masjid adalah mawuqifa, napi-napi satu wakapan lis-sholah, digunakan untuk sholat. Apa-apa satu wakapan untuk sembahyang, khusus sembahyang, masjid hukum. Dari itulah ada teka-teki, arak badean. Arak badean kena arak dengan lalu jok pekan pungguk ni masjid si sakti si kaot. Arak dengan lalu nambah lalu jok bangkat pungguk ni masjid. Lalu kadu taek bontong, lalu belayat pungguk ni masjid isi sakti. Apakah itu kira-kira? Napi ni ke yang dengan samarak baru ni ke? Ternyata dengan jauh sejadah, sejadah ni ke sudah diwakafkan untuk solat. Misalnya sekarang kami punya sejadah. Kami punya sejadah, punya tipah, punya hambal, punya karpet. Karpet, ambal, sejadah ni ke kalau sudah diwakafkan untuk solat, niatkan ini karpet saya. Ini sejadah saya, ini hambal saya wakafkan untuk orang solat. Maka karpet nike, setipah, sejadah nike sama hukumnya dengan masjid. Jadi, lamun arak dengan wakapan sejadah untuk sembahyang, tatkala nek lo belayat, pungguk nek napi namanya sejadah, berarti iaran dengan pungguk masjid. Lalu belayat, lalu jok bangkat, lalu jok pekan, naikkan mobil jauh ni sejadah, berarti ialah dengan satu paran pungguk masjid kemana saja dia bepergian. Nah, dari itulah bahwa secara sederhananya bahwa sejadah atau hambal, misalnya niki hambal, kita niatkan wakafkan khusus untuk sembahyang, berarti niki sama hukumnya dengan masjid. Kita i'tikaf, bilang dia sembahyang, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf madum tu fi hazal masjid. Sengaja i'tikaf selama kilik masjid ni. Bilang tak tayak jok sejadah atau hambal sawah wakapan, sunat sembahyang tahiyatul masjid. Nah, itulah sederhana secara agama. Hal ini juga pernah dijelaskan oleh guru kami di Mekah Al-Mukarramah, Al-Habib Umar Al-Jailani namanya.
salah satu ulama yang terkenal di waktu itu di Mekah Al-Mukarramah sampai makin masih hidup, dan beliau sering ke Indonesia. Kami ngaji di beliau dulu, sekali seminggu kita ngaji di beliau. Sekali seminggu majelis beliau. Karena ada ulama-ulama ternama yang lebih hebat pada waktu itu, ya, seperti Sayyid Muhammad Alawi, tentunya tidak bisa disaingi kehebatannya, kealimannya. Demikian juga Mufti Syafi'i, Maulana Syekh Ahmad Jabran rahimahullahu ta'ala, Mufti Syafi'i. Otomatis banyak ulama-ulama hebat. Nah, untuk zaman-zaman makin, termasuklah beliau yang kategori di Mekah yang bermazhab Syafi'i, ulama kita yang paling ngetren. Ulama kita di mazhab Syafi'i yang paling alim lah di Mekah Al-Mukarramah saat-saat makin. Sudah beliau jelaskan. Nah, beliau menjelaskan bahwa seperti yang dijelaskan oleh Imam Nawawi sama. Al-masjidu huwa mawqifa lis-shalah. Sateparan aran masjid napi-napi satu wakapan untuk sembahyang. Arak dengan pihak bangunan model marak masjid lagu tanah di luah tu wakapan untuk masjid, untuk dengan berjumat, untuk dengan sembahyang, berarti di hukum masjid. Bangunannya belantai, megah mewah, sehektar, setengah hektar. Bangunan pas marak masjid, lagu tanah di luah niatan wakapan untuk dengan sembahyang, di luah niatan wakapan untuk masjid, hukum mendin marak masjid. Nah, itulah perlu kita tahu definisi masjid itu apa. Ternyata definisi masjid adalah mauqifa lis-shalah. Apa saja yang sudah diwakafkan untuk salat, maka hukumnya sama dengan masjid. Kayak sejadah tadi. Sejadah diwakafkan untuk sembahyang, hukumnya sama dengan masjid. Jadi di cangkul tak ya tertukul ini sih dengan samen sejadah ni ke dah. Jadi kalau sejadah nikah sudah diwakafkan untuk sembahyang, hukumnya semua sama dengan masjid. Orang yang tidak sembahyang dengan sandik sembahyang, din kanggo tukul. Demikian juga sejadah nikah din kanggo taik barang najis. Tidak boleh. Misalnya kita nyeket kotor, selama dalam teremok din kanggo tukul sejadah nikah. Sama dengan masjid. Masjid nikah din kanggo taik dengan sandi bersih. Kita lihat, kita saksikan waktu telayatan, satu-satu terutama pas ini sembahyang, adin berjamaah buka selana. Mungkin alasannya selana kotor atau remok atau resit si penek. Lamun selana nikah, wah resit si penek, kotor remok najis, din kanggo taik kujuk masjid. Harus tadi itu balik. Nah, niki para jamaah kita, perlu dia ketahui, perlu diceritakan, perlu aturin bahwa angka pada buka selana tatkala pada kayun milih sembahyang. Ande nen najis den kanggo taik di pak masjid selana niki. Nah, demikian halnya juga dengan sejadah yang sudah diwakafkan untuk solat, maka hukumnya sama dengan masjid. Dengan den kanggo tukul, den kanggo najis, den kanggo disia-siakan. Kayak wakaf sudah tidak boleh diperjualbelikan. Yang namanya wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibah-hibahkan. Wakaf sudah khusus untuk solat. Sekalipun sembahyang adalah keluarga ente doang. Makanya sebaiknya keluarga, orang tua atau siapa saja adik narak balik ni ke karpet atau hambat niatan untuk wakaf. Tiang sendiri alhamdulillah sejadah-sejadah yang tiang pakai untuk solat, tiang niat untuk wakaf. Nah, sejadah-sejadah yang tiang pakai oleh tiang atau istri tiang, selalu tiang ceritakan dia niatan sejadah wakapan untuk sembahyang sekalipun mesa amkadu. Nah, itulah kelebihannya, pentingnya yang namanya ada ilmu. Apabila dah wakapan sejadah tu, bila ada sembahyang sekalipun lek balik, adik berniat iktikaf ilih sejadah nu. Kedua, bilang tak taek, bilang tak ticak dia sembahyang ilih karpet atau sejadah satu wakapan baru, tetap sunat tahiyatul masjid. Iza dakhaltumul masjidah, jika kalian masuk masjid, fala tajlis, tidak boleh kalian duduk hatta antusalli rakaatain, lamun nek manggawe sembahyang sunat 2 rakaat, yaitulah yang kita kenal dengan sunat tahiyatul masjid. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaan pelungguh tadi bahwa apabila sejadah, karpet, tipah, wakapan
terserahan, terniatan untuk dengan sembahyang, berarti sama hukumnya dengan masjid. Najis tidak boleh. Demikian juga orang tidak solat tidak boleh dengan men, dengan kahnganak, dengan janabah, dengan hadas belik, dan kanggo melinggih ilik masjid atau ilik sejadah nikah. Demikian juga saya wakapan sejadah atau hambal atau tipah untuk sembahyang, bilang nek taek adin berniat etikaf ke etikaf ilik masjid ni atau ilik sejadah ni selama karak ilik masjid. Kedua endah tersurut sembahyang sunat tahiyatul masjid. Apakah dia dapat pahala itikaf? Sama, dapat pahala itikaf. Di sana kita wirid. Atau misal sejadah ni keponggok terlalu berhizib, jauh ke sejadah terlalu layatan, jauh ke sejadah terlalu sapaah, kelah tak misal. Niat itikaf tu, kali protokol sejadah, niat itikaf. Niat itikaf selama ketokol tilik sejadah ni karena Allah Ta'ala. Unin wayan sejadah jauh tujuk mobil misal, ia jadi apa? Niat itikaf. Sekalipun tilik mobil 1 jam, 2 jam, sama pahalanya dengan orang yang beritikaf di masjid. Nah, itulah pentingnya yang namanya ilmu fikih. Ialah perlu ngaji, perlu berguru, sehingga hal-hal seperti ini ke ibadah-ibadah, pegawaian-pegawaian ni ke ndarak sia-sia. Memang berjarak ruan tapi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah bahwa dalam hadis dijelaskan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salah satu ciri, salah satu tanda Allah Taala redai panjang. Salah satu ciri tanda Allah nur ya ican reda dipak panjangkan. Ican kebaikan nek jarian panjang jadi dengan solah selamat dunia akhirat adalah yufaqihu fid din. Tican ilmu fikih isi Allah Subhanahu wa taala. Tican paham ilmu agama isi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang intisari dari Al-Qur'an dan al-hadis. Lamun nek tahu fikih ya susah. Seperti lagunya nikah sudah. Lagunya almarhum Bapak Tuan Guru bagi nyala. Pada belajar ilmu fikih itu kan. Nah, itu kan lagu beliau yang sangat tenar luar biasa. Namun dengan dia berajah fikih dengan solah parah dengan pelih basen kan. Nah, itu sangat sering didengungkan, sering dinyanyikan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi keluarga-keluarga kita dan saling menceritakan agar manfaat daripada ilmu ini agar kita dijadikan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penyambung lisan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.